Hey yo, Monica. Balik lagi sama aku Sanjaya Putrarono di Ponika, Podcast Unika. Di episode sebelumnya kita sudah membahas seputar Fakultas Psikologi dan juga Fakultas Hukum dan Komunikasi. Di episode kali ini kita bakal membahas Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan. Tentunya aku nggak sendiri di sini membahas kedua fakultas itu. Aku di sini ditemani oleh dua narasumber yang super kece dan super badai. Yang pertama ada Nola dan juga ada Risto. Mungkin Nola dulu bisa perkenalan ke teman-teman semua nih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lorelia Nola dari FITL, asalnya dari Balikpapan, dan saya menjabat sebagai Ketua BEM FITL juga. Terima kasih. Oke, makasih Nola. Selanjutnya Risto yuk, perkenalan yuk. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risto Diparta, panggilannya Risto, saya dari Lampung. Saya di sini menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sugio Pranoto. Salam kenal semuanya. Salam kenal Risto dan juga Nola. Ya, jadi dua narasumber kita ini sama-sama ketua BEM di fakultasnya, teman-teman. Oke, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam lagi, aku mau tanya dong ke teman-teman dua ini, kenapa sih teman-teman itu kok milih fakultas kedokteran dan juga fakultas ilmu dan teknologi lingkungan sih? Bisa coba dong sharing-sharing ke teman-teman semua yuk. Oke, kalau dari aku sendiri sih kenapa mau masuk kedokteran, itu yang pertama itu motivasiku ada dari pas waktu kecil itu aku udah berusaha kayak aku pengen nolong nih orang-orang gitu, tapi aku dulu itu nggak bisa ngapa-ngapain, jadi cuman kayak misalnya minta tolong sama orang yang lebih tua gitu buat nolongin temanku yang lagi jatuh. Terus kebetulan juga ketika aku SMA itu ayahku itu juga mengalami penyakit jantung karena dia perokok gitu. Dan di situ aku masih belum bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi di mana di situ adalah sebagai motivasi aku untuk memasuki ke dunia kedokteran ini supaya nanti ke depannya itu bisa menolong yang pertama dari keluarga dulu, lalu bisa ke masyarakat sekitar maupun masyarakat luar nanti. Jadi yang penting itu semuanya itu bisa ditolong dengan baik dengan cara saya sendiri gitu. Oke, jadi itu memang cita-cita dan keinginan Risto dari kecil ya? Iya benar. Oke, mungkin lanjut aja ke Nola. Bisa sharing, kenapa sih masuk ke Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan? Risto idaman ya Kak ya, Risto. Uh, Mungkin kalau aku sendiri sih, mungkin karena memang dari dulu sukanya main kotor ya. Bukan kotor apa ya, mainnya di alam gitu, memang suka sama lingkungan, bolang lah istilahnya. Jadi waktu SMA memang pingin kuliahnya itu yang lingkupnya fokusnya ke lingkungan sekitar. Pas di Unika ada prodi lingkungan ya masuk di situ. Mungkin itu sih. Oke, jadi alasannya Nola karena Nola juga suka sama lingkungan ya? Suka berinteraksi dengan lingkungan ya? Iya benar. Oke. Kotor itu baik. Oke, bicara soal fakultas kedokteran dan juga fakultas ilmu dan teknologi lingkungan. Di kedua fakultas itu tuh ada ormawa apa aja sih? Mungkin bisa di-floorin ke teman-teman semua nih. Mungkin dari Nola dulu deh. Kalau di FITL sendiri ada Senat, dari atas ya, Senat, BEM, Himpunan Mahasiswa, sama ada juga UKM. Kita baru satu sih yang fokusnya ke animasi mengenai kanal SDGs atau Sustainable Development Goals. Bisa dicek di YouTube-nya aja. Itu sih yang ada di FITL. YouTube-nya apa nih kalau boleh tahu nih? YouTube-nya Real Unika namanya. Real ya, Real Unika Ya. ya. Oke. Di FITL sendiri ada UKM nggak sih? Oh itu ya, UKM-nya Real itu ya? Ya benar. Oke. Oke, lanjut ke Fakultas Kedokteran deh. Di FK sendiri ada ormawa apa aja sih, Risto? Oke, kalau di FK itu kan tadi kalau di FITL ada 3 ya Kak. Kalau di FK itu ada 2. Jadi sebagai eksekutor itu ada BEM-nya, lalu sebagai legislatif itu kita ada Senat. Terus kalau untuk UKM kita itu ada 4, kita udah ada 4.
Yang pertama itu medical vokal, lalu ada medical basket, medical futsal, sama yang terakhirnya ada medical dance. Di mana medical dance ini juga punya IG, namanya Medical Dance FK Unika juga gitu. Oke, jadi walaupun kalian ini adalah fakultas baru di Unika, tapi sudah memiliki struktur organisasi kemahasiswaan ya. Oke, bicara tentang organisasi kemahasiswaan lagi. Kalian ini kan adalah ketua BEM Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan dan juga ketua BEM dari Fakultas Kedokteran. Nah, gimana sih cara membagi waktu teman-teman sebagai ketua organisasi dan juga sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Teknologi Lingkungan dan juga Fakultas Kedokteran? Mungkin bisa di-sharing dong ke teman-teman semua. Mungkin dari Risto dulu deh. Oke, kalau membagi waktu itu emang semuanya kayaknya perlu apa ya, kesusahan dalam membagi waktu ya, Kak. Saya pun juga waktu pertama-tama menjadi ketua BEM itu juga hampir nggak bisa membagi waktu antara kuliah sama BEM. Tapi akhir-akhir ini juga saya mulai kayak berusaha buat kalau kuliah ya kuliah dulu gitu loh. Maksudnya kita kewajiban di sini itu adalah kewajiban untuk berkuliah. Jadi apapun yang bisa diselesaikan saat itu juga diselesaikan. Misalnya kalau ada laporan praktikum gitu itu yang dikumpul misalnya seminggu itu kalau bisa saya cicil dari ketika sudah selesai praktikum. Jadi langsung saya kerjain gitu. Walaupun nggak selesai tapi kan seenggaknya pekerjaan saya sudah ada yang terselesaikan sedikit di hari itu juga. Nah, kalau untuk yang membagi di Ormawa itu saya tuh sering ketika kan nggak mungkin sekali 2 kali chat yang masuk ke saya. Misalnya kalau ada yang ngechat itu, Kak ini gimana untuk progresnya ke depannya? Itu bisa saya langsung jawab, tapi kalau misalnya emang benar-benar nggak bisa, itu biasanya saya bilang, bentar ya aku masih ada kuliah, mungkin nanti aku balas jam 12-an gitu. Nah untuk kayak gitu itu udah dibagi waktunya sendiri, porsi-porsinya. Kalau misalnya jam 12 itu kan benar-benar udah nggak ada kuliah, kayak break kuliah gitu. Nah itu bilang nanti ya aku kerjain di sini, nanti aku bantu deh. Kalau bisa apa namanya Google Meet, kita Google Meet gitu. Kayak diskusi dengan anggota lainnya untuk mengerjakan suatu program kerja. Nah, terus kalau misalnya tentang kehidupan gitu itu ya seperti biasa. Kalau misalnya cara membagi waktu belajar dengan Ormawa itu saya masih menjalankan kegiatan saya kayak dulu. Jadi ketika benar-benar semuanya selesai kuliah, saya selesai kayak misalnya jam 5 udah saya kuliah, itu saya berusaha buat bersih-bersih dulu kayak mandi, makan, terus saya nyicil tadi itu. Nah, ketika yang lainnya itu benar-benar begadang sampai malam, saya itu enggak, aku itu tidur di jam tersebut kayak jam 8, jam 9 itu kalau bisa tidur aku tidurin lah. Nah, tapi itu karena aku udah nyicil di sebelumnya, jadi kayak jam 3 bisa bangun buat ngerjain selanjutnya ini yang kurang. Kalau misalnya emang benar-benar waktunya apa mepet banget dan aku belum ngerjain semuanya, itu baru tak kejar begadang. Tapi kalau sebisa aku kayak memotivasi diriku kalau misalnya bisa jangan terlalu capek karena besoknya itu masih ada kuliah. Kalau bisa kerjain paginya aja. Kalau untuk ujian sendiri karena kita setiap 3 minggu itu ada ujian tengah blok. Jadi misalnya minggu ketiga di bulan April aku itu udah ada ujian. Nah itu aku udah harus nyicil dari yang pertama. Jadi kayak misalnya di hari Senin yang pertama itu ada materi kuliah. Nah itu kalau bisa didengerin. Terus dimintain materi kuliahnya. Terus di hari Sabtu dipelajari semuanya gitu. Tentang materi seminggu itu. Jadi semuanya itu bisa dicicil gitu Kak. Kalau Sabtu Minggu kan libur biasanya. Nah itu adalah waktu untuk kalau bisa mencicil, dicicil di situ. Gitu aja sih kalau dari aku di bagian FK ini karena kan agak sibuk juga gitu. Wah, benar ya Risto ya cara bagi waktunya ya. Ini mungkin buat teman-teman yang ada di rumah bisa banget dicontoh nih, apalagi yang mau ngambil fakultas kedokteran. Bisa banget dicontoh cara dari Kak Risto nih. Oke, lanjut ke Nola. Gimana nih cara bagi waktunya antara jadi ketua Ormawa dan juga jadi mahasiswa? Nggak Bisa sesibuk langsung Risto share deh. ya. Kayaknya kalau didengerin tadi punya Risto itu sibuk banget sampai ada ujian berapa minggu sekali. Dia VTL enggak sih? Kalau kesusahan pasti ya, nggak mungkin enggak. Cuman kembali lagi ke gimana cara kita baginya. Kalau aku sih kalau misalnya kuliah. Kalau ada tugas yang memang aku bisa selesaiin saat dikasih, ya aku selesaiin saat itu juga. Kalau memang bisa enggak ya
dikerjain nanti. Terus kalau aku sih yang penting komunikasi sama anggota aja sih. Nggak cuma aku, yang lain juga. Kalau memang misalnya sibuk, banyak tugas, itu bilang aja. Nanti kalau ada yang bisa bantu, dibantuin. Komunikasinya aja sih sesama anggota. Oke, jadi itu cara Nola ya, membagi waktu Ya. ya. Oke, jadi itu teman-teman cara membagi waktu dari Ketua BEM Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan. Oke, mau tanya ke Nola sama Risto. Di Fakultas Kedokteran dan juga di Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan itu ada program studi apa aja sih? Mungkin ada sarjana 1 atau S2 atau S3, mungkin bisa di-sharing ke teman-teman semua nih. Mungkin dari Nola dulu aja deh. Mungkin dari aku dulu aja ya, karena aku kayaknya simpel banget. Oke. Kalau dari kedokteran itu cuma ada satu prodi, itu S1, yaitu kedokteran umum. Jadi kita belum ada S2 atau S3 atau yang lainnya. Tapi kita cuma ada kedokteran umum aja di Unika. Itu aja sih, Kak. Oke, jadi di kedokteran Unika itu belum ada kayak bisa ngambil spesialis gitu, belum ada ya? Belum, masih belum. Jadi kita masih ada S1 doang di kedokteran umum. Oke, thank you Risto. Kalau dari FITL sendiri, ada apa aja nih, Nola? Ada S1, S2, S3-nya ada, Kak. Cuman memang masih satu-satu. S1-nya ada dari prodi sendiri, real rekayasa infrastruktur dan lingkungan. Yang kedua itu S2-nya Magister Ilmu Lingkungan dan Perkotaan. Dan yang ketiga ada S3-nya Dokter Ilmu Lingkungan. Oke, kalau boleh tahu nih, Nola mau sampai S berapa nih di Unika nih? Atau S1 udah langsung cari kerja deh? Apa gimana ya? Kalau di kakak berminat bayari sampai S3 nggak apa-apa, Kak. Kalau berminat, kalau ditanya maunya ya pasti semua orang mau pendidikan setinggi-tingginya ya. Tapi kan kembali lagi ke finansialnya orangnya seperti apa, terus kemampuan dia belajar. Kalau pingin sih pasti pingin, Kak, sampai S3. Cuma nanti lihat nantinya. Kalau kerja dulu ya pasti kerja dulu lah, Kak. Biar ada duit sendiri. Iya, oke. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya ya teman-teman ya. Aku mau tanya dong, di FK sama di FITL itu ada fasilitas apa aja sih yang diberikan dari pihak universitas ke mahasiswa-mahasiswanya nih? Mungkin dari Risto dulu aja nih, kelihatannya yang sangat komplit nih. Oke, kalau di Fakultas Kedokteran Unika itu ya biasa, kalau dari UNIF kan dapat lapangan futsal, di Albertus ada sport hall buat basket, lalu ada lapangan tenis, ada kapel, ada musola, itu udah disediakan oleh UNIF. Tapi kalau dari fakultas saya sendiri itu kita ada banyak gedung. Yang pertama gedung yang di BSP yang baru dibangun. Nah, lalu yang kedua ini ada gedung anatomi, itu ada di sebelahnya SPBU Unika juga. Jadi anatomi itu adalah tempat di mana kita belajar tentang tubuh manusia. Jadi di situ disediakan kadaver. Kadaver itu atau mayat yang sudah formalin. Jadi nanti kita di situ kayak belajar tentang pembuluh darahnya, tentang jantung, paru-paru, isi perutnya, otak dan lainnya. Terus yang kedua ada gedung laboratorium untuk kita histologi, mikrobiologi, parasitologi, terus farmakologi gitu ada di situ. Jadi itu gedungnya itu steril gitu, Kak. Jadi di gedung yang lab terpadu ini kita ada histologi itu melihat kayak mikroskop gitu bakteri kayak lapisan mukosa gitu. Terus kalau yang parasit nanti kita melihat bakteri parasitologi juga. Kalau yang mikrobiologi kita melihat bakteri juga, virus juga bisa, TBC dan lain-lain. Nah, lalu kita ada fisiologi. Fisiologi itu nanti ada di gedung Justinus di lantai paling atas. Itu nanti kita menggunakan komputer. Jadi sistemnya udah sistem komputer, pakai Anydex kalau nggak salah. Itu ya gimana? Iya, paling atas pokoknya. Nah, itu nanti kita menggunakan komputer, di situ nanti kita udah ada aplikasinya, tinggal gimana cara kita menggunakan itu nanti dibimbing juga sama dosen-dosen kita. Terus kalau yang untuk kuliah kita ada di Thomas Aquinas lantai 5, itu di mana di Thomas Aquinas itu ada 13 ruangan skill labs, di mana itu nanti digunakan untuk praktek klinik, maksudnya belajar-belajar gitu. Kayak menensi pasien, lalu mengukur suhu tubuh pasien,
Lalu kayak pemeriksaan dada, pemeriksaan kaki, dan lain-lainnya. Terus kita ada 4 ruangan tutor, itu nanti untuk digunakan untuk diskusi aktif sama dengan dosen dan mahasiswa yang lainnya. Jadi kayak memecahkan sesuatu kasus gitu. Studi kasus kayak misalnya kecelakaan ini nanti dia bakal kena penyakit apa, bla bla bla. Terus nanti ada satu ruang kelas itu namanya isolasi. Jadi itu bisa dipakai kalau dulu pas waktu offline itu kita pakai kelas itu seangkatan, jadi di situ semua. Ya itu benar-benar kuliah itu benar-benar di situ. Nanti kalau misalnya pindah ya pindah ke ruangan-ruangan itu. Itu aja sih Kak kalau dari FK. Jadi tambahannya ya lumayan banyak gitu. Jadi memang dari fakultas itu memang memberikan banyak fasilitas yang bisa digunakan oleh mahasiswa ya. Iya, karena emang itu kebutuhan praktikum kita juga gitu Kak. Nah, aku mau tanya dong Risto, itu tadi kamu bicara ada lab anatomi ya? Itu Iya, benar-benar benar. mayat dari asli? Iya, benar-benar mayat asli Kak, kayak tubuh manusia asli, benar-benar asli yang sudah meninggal gitu. Jadi kita Dan itu harus sukarela itu diberikan ke Unika atau gimana? itu kita beli Kak. Jadi kayak ada sistemnya, ada apa namanya proses khususnya buat kita dapetin kadaver itu. Jadi dari pihak keluarga kita harus minta apa namanya minta sesuatu juga kayak boleh nggak gitu perizinan, boleh nggak gitu Oke. untuk mengambil apa namanya orang ini gitu. Oke, jadi memang nggak bisa asal ngambil mayat gitu ya. Harus ada Iya benar. ketentuan dan syarat-syaratnya juga ya. Iya benar harus ada syaratnya sama Oke. perizinan. Oke, thank you Risto. Jadi itu ya teman-teman, buat yang pengen banget kalian yang pengen masuk ke Fakultas Kedokteran, fasilitasnya sangat banyak dan itu menunjang perkuliahan selama satu kesarjanaan. Oke, lanjut aja langsung ke Nola nih. Fasilitas apa sih yang ada di FITL yang diberikan oleh fakultas nih? Bisa boleh di-sharing. Kalau lengkap nggak selengkap kedokteran ya pasti beda. Yeah. Seperti fakultas lain sih, beberapa ruang kelas, kamar mandi, self access pasti ada. Terus ada ruang balkon namanya, biasanya itu kita pakai untuk studio. Kalau kita merancang, ada desain, urban design itu, desain perkotaan, merancang perkotaan, biasanya itu kita pakai di situ praktikumnya. Terus apa ya? Oh, yang di ujung itu Kak Justinus ya? Justinus benar banget. Ya, itu di lantai atas juga. Biasanya kalau kita mau praktikum yang pakai ETAPS atau AutoCAD, merancang 2 dimensi perkotaan itu di situ juga. Mungkin itu aja sih. Oke. Tadi kan kalau di FK itu kan banyak praktek-praktek gitu Nola. Kalau di FITL itu ada nggak sih praktek yang kayak keluar lapangan gitu, kayak mensurvei lingkungan gitu, ada nggak sih? Oh ada sih Kak, cuman kita nggak di Unika ya, pasti keluar. Waktu itu pernah ke PDAM, ngelihat suplai airnya itu seperti apa, cara menyuplai ke masyarakatnya. Itu sih Kak. Oke, jadi memang kalau FITL sendiri itu memang terfokus ke lingkungan yang ada di Semarang dulu mungkin ya? Atau di seluruh Indonesia? Di Semarang dulu ya, oke. Oke, bicara tentang FK dan FITL lagi, di sana ada poin keaktifan nggak sih? Mungkin dari Nola dulu deh. Sejauh ini belum ada sih Kak. Kalau dari FK ada nggak sih, Risto? Poin keaktifan gitu? Kalau dari FK itu nggak ada poin keaktifan, nggak adanya cuma diajarkan tentang attitude dari menjadi dokter yang baik di masa depan itu dong. Oke, jadi untuk menjadi seorang anggota Ormawa di Fakultas Kedokteran dan juga di Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan itu memang dari keinginan pribadi mahasiswanya ya? Nggak ada tuntutan atau gimana ya? Mungkin dari Risto dulu. Di FK ini nggak ada tuntutan sih Kak, jadi kayak kalau misalnya ada yang mau mendaftar ya mendaftar gitu aja. Jadi nggak ada paksaan. Oke, paling adanya cuma senggol-senggol, join gitu ya. Kalau dari FITL gimana nih? Kalau untuk syarat-syarat yang ribet itu kita orangnya belum mencukupi untuk mempunyai syarat-syarat yang ribet ya Kak ya. Jadi pokoknya kita nggak ada syarat sih. Yang penting itu niat, terus mau bertanggung jawab, terus nggak malu sih ya yang pertama. Soalnya
Ormawa FITL ini kan lagi fokusnya untuk mempromosikan kita reel ini ke siswa-siswi di Indonesia. Jadi benar-benar harus mau gerak gitu, harus mau kerja sama buat promosi. Itu aja sih, Kak. Oke, aku mau tanya juga itu untuk join ke BEM atau mungkin ke Senat atau mungkin ke UKM itu susah nggak sih buat teman-teman mahasiswa baru atau maba yang pengen join ke Ormawa di fakultas gitu? Emang nggak ada syarat yang susah-susah banget. Cuman ya harus berani promosi ke semua orang. Kalau dari fakultas kedokteran itu sebenarnya nggak susah. Yang penting tadi niat dan tanggung jawabnya itu ada. Hey yo, Monica.